Itu bahasa Jepannya. Dikasih orang baru kita mencaci dia. Jadi sedekah yang diikuti perkataan yang tidak baik. Karena fungsi sedekah cuma dua. Ini harus paham. Kenapa itu tidak ada gunanya? Karena fungsi sedekah itu cuma dua. Yang pertama, menyambung silaturahmi. Yang kedua, menggembirakan orang. Itu fungsinya sedekah. Itu fungsinya. Kenapa sedekah itu menyuruh kepada karib kerabat? Karena disuruh menyambung. Jadi menyambung silaturahmi, menyambung hubungan. Yang kedua, menggembirakan orang. Nah, kalau dikasih orang baru dimarahi, itu terputus dua-dua. Kan begitu. Jengkel Tommy berarti tidak senang. Kemudian terputus. Nah, bilang apa sudah nakasih baru namarahi. Tidak datang itu. Artinya terputus. Karena fungsi sedekah itu cuma dua. Menyambung silaturahmi. Kemudian yang kedua, menggembirakan orang. Ketika dua fungsi ini hilang, maka sedekahmu tidak ada gunanya. Kan itu. Makanya diatur dalam agama. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu jelas. Makanya kalau mau kasih orang yang bagus. Jangan bilang, bau-bau ini ya kasih mianu nama makan gitu. Kalau mau kasih, itu jadi masalah itu. Karena tidak senang orang ketika dikasih. Makanya standar yang kedua sedekah riya. Itu nomor 2. Sedekah riya. Sedekah riya itu tidak dapat pahala sedekah. Tapi bisa dapat pahala dari satu sisi. Kenapa? Ketika kita sedekah ke orang, kemudian kita riya. Itu tidak dapat pahala sedekah. Sedekah riya itu sia-sia sedekahnya. Tapi nanti ketika orang yang dikasih sedekah itu senang, kita dapat pahala. Bukan sedekah pahala, tapi sedekah menggembirakan umatnya Rasulullah. Itu ada doanya. Nabi mengatakan, ya Rob, berikan pahala kepada umatku yang menggembirakan umatku. Nah, makanya sedekah itu dibalik oleh Nabi. Jangan yang bersedekah yang berdoa, tapi yang menerima sedekah. Karena kalau yang sedekah bisa riya, doanya tertolak. Tapi kalau yang menerima sedekah tidak mungkin riya. Nah, itu kuncinya. Nah, itu kaidahnya, makanya Nabi balik itu. Minta. Nabi Isa kan dia yang berdoa. Nabi Musa diminta berdoa ketika sudah sedekah. Untuk umatnya Rasulullah dibalik. Yang berdoa yang menerima. Karena tidak mungkin riya yang menerima. Adakah orang menerima sedekah riya? Tidak ada. Yang riya itu yang bisa memberi. Makanya caleg itu yang selalu bagi-bagi itu ya bisa tidak dapat pahala di situ, tapi dapat pahala menggembirakan orang. Dari situlah sedekah harus diserahkan dengan baik-baik. Ini kuncinya, makanya diatur itu. Kemudian tingkatan, wah mulai ini berat ini. Ini baru 2 di bawah. Naik ke atas, sedekah ikhlas. Ikhlas itu 3 tingkatan. Ikhlas karena tidak ditahu jumlahnya. Ikhlas karena tidak ditahu siapa yang dikasih. Ikhlas karena dia yang menentukan. Itu ada 3. Kalau ada orang minta sedekah, kasih kunci tempat uang tak. Baru bilang ini kuncinya, pergi maki ambil. Berani kira-kira. Kenapa? Karena kita curiga. Kalau nak habisi, kan itu. Berarti masih engkau menganggap sesuatu ada nilainya ketika kau hadapkan kepada Allah. Itu tidak mudah. Orang yang masih menganggap uang itu bernilai, maka dia susah pasti memberikan. Atau dia menganggap dia yang mendapatkan uang itu, maka dia susah. Tapi kalau dia yakin ini dari Allah dan saya kembalikan kepada Allah. Itu paling gampang. Atau sekalian melihat kertas itu tidak ada gunanya. Bahwa ini tidak ada, ini hanya kertas, silahkan ambil kembali. Makanya kalau ada orang dikasih kertas 10 lembar, baru kasih uang 100.000 10 lembar, kasih masuk di laci. Itu kertas kalau cukup 10 hari kita pergi minta, pasti nak kasih ke itu. Karena bilang tidak ada gunanya. Tapi kalau uang 100.000 yang 10 lembar, wah tidak mau kasih ke itu. Kenapa? Karena dia menganggap ini bernilai. Tidak akan menjadi sufi seseorang ketika dia masih menganggap ada nilainya sesuatu. Itu berat itu. Oh, itu enggak usah pakai itu ya, nanti stres kalau itu. Ambil tingkatan kedua, tidak mengetahui jumlah sedekah. Bagaimana caranya? Ketika celengan lewat, satukan uang di saku, ada uang 100, ada uang 50, 20.000. Ketika celengan lewat, ambil 1 lembar, jangan lihat uang berapa, masukkan ke dalam celengan, jangan pernah ketahui berapa jumlahnya. Itu hadis qudsi.
Siapa hambaku memberikan kepadaku tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Itu hadis qudsi. Nah, jadi makanya kalau di rumah ada sedekah subuh, tidak usah lihat uang berapa kita masukkan. Kadang tangan itu ditarik 100, didorong lagi masuk. Ya kan gitu. Berat itu. Makanya jangan pernah tahu uang berapa. Selama kau mengetahui berarti bisa dihitung. Kan dikali 10 atau sampai 70. Tapi kalau kau tidak tahu, Allah yang bilang, selama kau tidak mengetahui berapa yang kau kasih kepada aku pun akan membalasnya dan tidak menghitungnya pula. Itu kuncinya. Tapi masih ada di atasnya itu. Tingkatan yang paling tinggi adalah orang yang tidak dihisab. Baru berjalan menuju ke mahsyar, Allah menyuruh malaikatnya menjemput, dia bawa ke ila rafiqil a'la. Jadi ada 4 tempat dia tidak singgahi. Tidak sampai di mahsyar, tidak melewati titian siratal mustaqim. Deni palete, tidak akan menyeberang ke titian siratal mustaqim. Tidak ditimbang amalnya. Ada orang itu, Pak. Itu ahli sedekah. Itu disebutkan oleh Rasulullah. Siapa yang bersedekah tidak mengetahui siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi, maka orang ini tidak akan ke mahsyar. Dia diangkat ke ila rafiqil a'la, dari rafiqil a'la masuk ke dalam surga. Itu tidak mudah, tapi sebenarnya gampang dalam metodologi. Mudah aja kan? Makanya saya kasih tahu tadi Pak Kiai, tolong itu yang sedekah subuh, kasih nomor rekening di situ. Kasih nomor rekening. Kasih juga barcode lah kalau misalnya ada yang bisa. Kasih nomor rekening. Kalau di sini ada pondok pesantren, ada pesantren Pak Kiai sini. Iya. Ada pondok pesantren Tahfidzul Quran, ada anak-anak yatim di situ, anak yatim piatu atau anak yatim atau kurang mampu yang menghafal. Telepon saja pimpinannya. Pak Kiai, ada ke anak yatim di situ yang sekolah. Kalau ada berapa pembayarannya 1 bulan? Saya mengatakan 500.000, kasih tahu. Minta tolong, saya mau tanggung 1 anak. Tapi jangan kasih tahu saya namanya. Dan jangan kasih tahu saya di mana orangnya. Cukup saya transfer setiap bulan. Jangan datang ke pondok itu, cukup transfer. Dan jangan pernah lihat siapa yang kita bantu. Nanti anak ini sekolah, kita yang bantu dia sampai selesai menghafal. Kita ketemu di luar, kita tidak pernah tahu bahwa saya membantunya dulu ketika dia sekolah. Anak itu pun tidak pernah tahu bahwa kita dulu yang membantunya. Maka inilah yang disebut Nabi, yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Kalau kita tahu siapa yang disedekahi, kalau dia sudah lihat, apa kita bilang? Saya dulu gara-gara saya nih. Apalagi kalau berhasil langsung bilang alhamdulillah, maaf barakah pas sedekah. Itu coba anak yang saya sedekahi berhasil. Atau anak itu tidak memperhatikan kita. Apa kita bilang? Wah, tidak bisa, tidak tahu diuntung, tidak berterima kasih. Nah, saya dulu yang bantu tidak begitu, seandainya bukan saya, wah itu jadi masalah. Ketika engkau tidak tahu dan dia tidak tahu, maka itulah amal rahasia. Dan masuklah tadi dau mardakum bisadaqah. Ketika ada penyakitmu dokter tidak bisa sembuhkan, tidak bisa obati, dia sudah angkat tangan, ambil air wudu, sholat sunnah hajat 2 rakaat, hadapkan itu amalanmu. Itu tembus dari langit. Itu yang dipakai para ulama. Itu yang disebut dengan bertawassul dengan amal soleh. Kalau yang tanpa nama 10.000 tidak bisa dipakai bertawassul. Nyangkut-nyangkut itu. Cari yang rahasia baru bisa dipakai. Sesuatu yang tidak dilihat kasat mata akan menghilangkan sesuatu yang di luar kasat mata. Itu yang dipakai. Itu ada ilmunya memang Pak. Jadi makanya sedekah subuh ini paling bagus. Bapak Ibu sekalian, biar berapa saja. Pak Kiai, kalau kita bisa hadirkan 1.000 kaleng di Bantaeng, 100.000 saja 1 kaleng, berarti 10 juta itu dalam 1 bulan. Kan begitu? Kan mudah. Ya gampang sekali hitungannya. Kalau 2.000 kaleng beredar, kan luar biasa Pak. 10.000 saja. Kalau 100 kan, kalau 1.000, 10 juta ya. Berarti kalau 100.000 dan 1.000 kaleng, 100 juta. Iya. Itu sudah selesai Pak persoalan. Makanya orang miskin itu dari situ kita bantu. Kemudian kenapa kita mesti ada dalam bentuk sembako bukan dalam bentuk uang?
Makanan yang dimakan orang itu Pak Bu, 40 hari 40 malam baru habis di perut. Makanya sedekah makanan itu istimewa. Makanya orang tua dulu kita begitu. Setiap acara itu pasti panggil Pak Imam. Ada namanya baca doa selamat dengan baca doa orang meninggal kan? Di sini masih jalan. Iya, baca apa namanya kalau di sini apa namanya? Mapesabi. Untuk orang meninggal dengan orang hidup ya. Kalau orang meninggal itu kasih naik ke atas. Misalnya kedua orang tuaku dan para leluhurku supaya dapat semua. Jangan bilang saja bapakku nenekku, itu terlalu singkat. Kasih semua ke atas. Jadi doa ini kami peruntukkan untuk misalnya kedua orang tuaku dan para leluhurku. Dapat semua itu ke atas. Kalau baca doa selamat, anak-anak dan keturunanku ke bawah. Jangan bilang saja anakku, nanti cucu nakal. Karena tidak masuk di doa. Makanya Nabi itu mendoakan anak-anak dan keturunannya. Itu kuncinya. Makanya itu dua kunci itu. Orang dulu itu pintar sekali. Coba, karena yang ngajar itu wali ulama. Datang orang belakangan, tidak pernah ngaji kitab, akalnya nak pakai. Langsung dia bilang, bid'ah, masuk neraka. Tidak sampai, tidak ada dalilnya. Itu karena tidak paham. Kenapa orang tua dulu kasih baca doa? Ada makanan untuk orang meninggal. Nah, padahal orang meninggal kan tidak bisa makan. Itu karena dia tidak tahu. Doa itu 40 hijabnya. Ada 40 yang bisa menahan doa itu tidak tembus ke langit. Makanya kalau doa tidak tembus, suruh makan. Karena memberi makan kepada orang itu 40 hari, 40 malam baru habis di dalam perutnya. Dan setiap dia melakukan ibadah, malaikat mendoakan. Dan doanya itu kembali kepada siapa yang kita niatkan pahalanya. Makanya kalau ada orang baca doa dan tidak makan, datek telinganya. Karena tidak selamanya doanya diterima. Orang tua itu dulu pintar. Kalau doamu tidak tembus, maka makanan yang saya dapatkan pahalanya. Maka disiapkanlah makanan. Jangan salah paham. Nah bilang apa nah suka orang yang meninggal itu juga disiapkan. Wah itu menjadi masalah. Nanti Pak Imamnya sakit perut. Kan biasa begitu. Ini almarhumah suka makan begini. Itu disiapkan. Tidak. Mestinya kalau mau baca doa, tanya Pak Imam. Masakan apa tersuka Pak Imam? Tanya dulu. Karena yang mau dikasih sampai itu adalah pahala makanan yang dimakan. Itu makanan tidak sampai ke orang meninggal. Yang sampai itu pahalanya ketika orang memakannya. Itu kuncinya. Makanya kan ketika jasad dengan ruhnya itu bilang ke manusia. Kalau lepas si ruhnya, tubuhnya saja orang Bugis bilang wuju. Kita mengatakan jasad. Tapi ruhnya itu kalau bahasa Bugisnya warialah. Kemudian orang mengatakan ruhnya. Orang dulu mengatakan alusuna. Kan begitu. Itu aja kuncinya Pak Bu. Makanya kemudian, apalagi siapkan makanan. Sudah itu nak kasih lagi amplop. Biasa kan dikasih amplop. Kenapa nak kasih amplop? Itu amplop harapannya supaya bisa nabelikan pakaian, belikan songkok, belikan sarung, pakai sholat. Selamanya jalan pahalanya. Kan begitu. Maka orang dulu itu karena susah pakaian, belum ada penjual cakar. Dulu susah pakaian. Maka ketika ada orang meninggal, pakaiannya orang meninggal ini dibungkus rapi baik-baik, baru dikasih Pak Imam. Dengan harapan Pak Imam pakai sholat supaya jalan pahalanya. Masih begini sini Pak. Keliru itu. Tidak benar itu. Jangan pakaiannya orang meninggal. Kasih hitung, songkok 150, sarung 200.000, baju 300.000, misalnya 700.000. Ambil uang 700.000, masukkan ke dalam amplop, baru tulis. Mohon dibelikan 1 setel pakaian sholat untuk wakafnya almarhum atau almarhumah. Kasih Pak Imam, nanti dia beli sendiri warna apa nak suka. Kan itu. Kesalahannya kita, bajunya orang meninggal dikasih Pak Imam. Nah imamnya orang kecil, jasnya panjang, hilang tangannya. Ini kan karena tidak paham. Yang dilihat adalah fungsinya, bukan sedekahnya dulu. Orang dulu itu karena tidak ada pakaian, susah sekali. Bahkan karung biasa diambil celana. Maka ketika ada orang meninggal,
Kadang orang datang minta, adakah kasihan pakaiannya nu bisa kupakai? Begitu. Sekarang mana ada? Coba kasih Pak Imam pakainya, tidak ada pakai itu. Sama kasur, dikasih kasur kapok. Tidak ada pakai Pak Imam. Nah kesini di atas itu atau bawa ke toko, nah jual kembali. Nah Supreme Baby, nah pakai Pak Imam. Bukan itu. Ini penting kita tahu. Karena itu tidak banyak orang tidak luruskan itu. Karena hakikatnya yang dicari, apa tujuannya? Kemudian dikasih lagi makanan, nah bawa pulang. Ya kan? Dibungkuskan. Kenapa? Supaya anak-anaknya dia makan. Dan orang yang memberikan makanan kepada orang-orang soleh walaupun hanya seteguk air putih, maka Allah akan menurunkan berkah kepada anak-anaknya. Dari situlah kenapa ulama dulu mengatakan kalau ada tamumu, guru mengaji atau guru agama datang ke kampung itu, usahakan air putihmu bisa dia minum. Kenapa? Nanti anakmu yang dapat kucuran berkah. Bukan utamanya ke kita, ke anak-anak kita itu. Itu aja kuncinya Pak Bu. Makanya ini sedekah subuh enak sekali karena itu dikasih ke orang miskin. Bagusnya penyalurannya sedekah subuh itu hari Jumat. Kalau mau bagi paket itu hari Jumat. Kenapa? Itu ada hadis Nabi. Bersedekah kepada 7 orang miskin di hari Jumat. Kemudian minta dia berdoa. Itu mengalahkan 40 orang alim. Itu. Makanya kalau ada orang punya hajat dan tidak bisa tembus. Cari 7 orang miskin di hari Jumat. Sedekahi. Minta dia mendoakan kita. Itu tembus itu doanya. Itu mengalahkan 40 orang alim kata Nabi. Tuh makanya kunci, enggak ada itu Pak. Agama itu betul-betul sudah disetting. Enak sekali kalau kita tahu jalurnya. Makanya saya bilang, ambil Ki. Ini kan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Ini kadang orang mengatakan, kenapa saya kena musibah sudah? Oh begini Pak. Sedekah itu kan begini. Semua benda itu mesti dibersihkan. Ini dulu yang kita anukan. Oh ini sudah 1 jam saya ceramah Pak Ki. Hah? Apa bermasalah jalan itu? Sama jam saya nih. Saya tambah sedikit ya. Begini. Kenapa kunci dalam sedekah itu orang betul-betul cari itu kuncinya sedekah sebenarnya? Begini Pak Bu. Ini kan banyak orang tidak tahu. Kenapa dia mengatakan as-sadaqatu tadfa'ul bala? Sedekah itu tidak menghilangkan bala, tidak. Karena di situ disebut tadfa'ul, menolak, bukan menghilangkan. Jadi jangan berharap ketika kau bersedekah balakmu hilang, tidak. Balakmu tetap ada. Karena ketika dia sudah di Lauhul Mahfuz, dia akan turun di langit-langit dunia, itu tidak akan bisa ditarik. Tapi disebut tadfa'u. Tadfa'u itu adalah merubah. Yang keras bisa dilembutkan, yang sampainya dirasakan tetap sampai, tapi ada dengan cara yang lain. Makanya disebut tadfa'u. Makanya ada doanya guru Prof. Syap itu. Ya Allah, ketika bala ini tidak bisa terhindarkan kepada kami, maka sampaikan kepada kami dalam keadaan yang lembut. Coba. Itu tidak menantang takdir Allah. Cuma meminta supaya dia tidak menyakitkan. Makanya ada orang itu Pak. Mimpi kebakaran rumahnya. Mimpi ditikam. Mimpi kecelakaan. Sebenarnya itu sudah ditakdirkan kena musibah itu. Tapi karena ada tolak balanya. Ada sedekahnya sehingga Allah sampaikan dalam bentuk mimpi. Tetap dia rasakan dan sampai kepadanya. Tapi dia merasakan. Tapi tidak dalam bentuk kenyataan. Karena ada amalan tolak bala yang dia lakukan. Itu kuncinya. Makanya bala itu tidak hilang. Dia cuma dirubah. Makanya disebut tadfa'ul bala. Tidak mengatakan menghapuskan bala. Tidak. Kadang naik motor. Nanti mau diparkir baru jatuh. Padahal sebenarnya orang ini sudah ditakdirkan jatuh. Tapi karena ada tolak balanya, dijaga oleh malaikat, nanti sampai baru jatuh. Balanya tetap sampai, tapi tidak menyakitkan untuk dia. Itu kuncinya. Jadi itu pentingnya sedekah. Makanya Nabi mengatakan, ketika musibah bersamaan dengan sedekah, musibah tidak akan pernah mendahului sedekah. Selalu sedekah yang lebih dulu sampai. Dari situlah kenapa kita disuruh sedekah subuh, supaya tidak kena musibah sampai sore. Itu kuncinya Pak. Jadi makanya kan orang bilang, pilih saja sampai dulu. Tidak, sedekah itu mesti dahulukan. Makanya kan dalam konsep agama ini ada kan namanya kesinambungan.
Kalau orang sedekah subuh, niat besok lagi sedekah subuh, itu kan namanya wirid. Orang itu jalan terus pahalanya walaupun meninggal. Karena dia sudah berniat melakukan kebaikan selamanya. Tapi dia ditakdirkan meninggal, pahalanya terus jalan. Makanya orang yang ambil kaleng itu kemudian dia isi setiap pagi biar 1.000, biar 2.000. Meninggal pun jalan pahalanya. Karena dia tetap punya niat bersedekah, cuma dia ditakdirkan meninggal. Pahalanya terus jalan. Karena orang yang berniat melakukan kebaikan, pahalanya tercatat terus. Itulah yang menyebabkan orang kekal di dalam surga padahal pahalanya terbatas. Karena niat melakukan kebaikan yang tidak terbatas. Itu kuncinya. Makanya disebut khalidina fiha. Nah, kemudian saya pelan-pelan supaya kita tahu. Kalau kita tahu bahaya tidak tahu ini. Saya pelan-pelan. Kemudian sedekah ini orang kalau paham betul Pak. Makanya saya sering bilang begini. Jangan ki pelit. Jangan ki kikir. Karena itu kalau orang pelit meninggal. Tidak ada orang menangis. Coba, ada kok orang menangis kalau orang kikir meninggal? Tidak ada. Beli kan baku kopi-kopi orang. Mati nih. Biasa kan begitu. Artinya lewat. Orang kikir betul itu. Bahkan 20 tahun meninggalnya orang pelit. Ketika kita datang ke kuburan. Kemudian baca namanya. Apa kita bilang? Kikirnya dulu orangnya. Padahal tulangnya sudah hancur. Tapi sifat itu tidak bisa hilang. Itu. Ini saya harus kasih tahu. Dan orang yang dermawan, apa kata Nabi? Tidak ada yang bisa merubah murka Allah kecuali kedermawanan. Makanya mesti ada sedekah tabung. Setiap hari itu usahakan. Siapa yang kita harapkan? Bilang ada jiwa suamiku, enggak Pak. Nah, bilang memang suami tak sayang hari ini. Kalau besok kita meninggal, enggak. Terus terang. Nama nikah suami tak kalau mati. Iya. Bilang sayang-sayang, iya sayang lah. Selama masih hidup. Kalau sudah meninggal, apa yang kita harapkan? Coba, kalau ndak percaya Ki, coba pulang tanya nanti itu. Kasih duduk di depan tak, baru tanya. Pak, kira-kira kalau meninggal Kak, menikah Ki lagi? Palingan biar nanti dilihat. Palingan itu jawabannya. Iya. Tidak bilang itu tidak sayang, iya tidak. Iya, itu kuncinya. Sama aja kita laki-laki. Makanya ibu-ibu saya kasih tahu, emas jangan terlalu banyak dikumpul. Pakailah emas seadanya. Tidak usah terlalu berlebihan. Mengatakan sakai yang beli tidak. Agama itu punya batasan. Pakailah tidak berlebih-lebihan. Makanya sebenarnya emas perhiasannya perempuan itu cuma satu yang muncul. Itu cuma cincin. Selain itu sembunyi semua. Kalung kan di tempat aurat. Anting itu di aurat. Gelang itu aurat. Makanya semua emas wanita itu tertutup kecuali cincin. Karena cincin inilah yang bicara. Makanya kalau ada orang itu baru dilihat. Orang yang memasang cincin di jari manis itu berarti sudah ada suaminya. Orang yang memasang cincin di jari kelingking berarti orang itu tidak ada suaminya dan tidak ada ikatan lain. Itu yang bisa dihitbah. Orang yang memasang cincin di jari tengah itu janda. Iya. Kenapa Bu? Iya. Iya. Dan orang yang memasang cincin di jari telunjuk itu sudah ada yang menghitbah tapi belum menikah. Makanya dia bilang sudah ada jodohnya. Makanya orang dulu itu hanya melihat sepintas tangannya wanita, dia sudah tahu ini orang ada yang menghitbah, ini ada suaminya, ini masih bersih, ini janda. Itu bisa ditahu. Makanya itu yang nampak. Nah sekarang perempuan pasangin semua cincin. Agak jadi masalah. Iya, kalau orang paham. Tanya ulama dulu, bukan begitu. Itu sebenarnya tradisi yang bicara. Dan kenapa cincin pernikahan itu ada di jari manis? Bukan di jari telunjuk. Atau bukan di ibu jari. Karena satu-satunya jari yang diangkat tidak bisa jauh itu cuma jari manis. Kalau jari telunjuk itu bisa jauh. Jari tengah itu bisa jauh. Jari kelingking itu bisa jauh. Tapi jari manis itu tidak bisa jauh. Itu karena itu ikatan batin. Nah, itu kuncinya. Jadi ada semua. Makanya kalau orang belajar hikmah. Itu kan ada ilmu hikmah itu Pak Bu. Cuma ini jarang kita buka. Kalau ilmu hikmah ini dibuka bahaya juga. Karena kadang orang takut-takut. Padahal sebenarnya kan kajiannya ada. Sama kan begini. Saya kasih tahu. Tidak apa-apa saya bongkar sebagian.
Ini kan sebenarnya ilmunya para wali dulu. Cuma saya dapat ilmu ini dari guru tak aja. Bukan saya belum penelusuran dalam, enggak. Itu karena diajari aja. Begini. Saya kasih tahu. Tapi tidak mutlak ya. Tapi hampir semua. Itu 90 sekian %. Ketika dalam rumah